Jadi PDLKWS singkatannya pencegahan dampak lingkungan, kebijakan wilayah dan sektor. Jadi dia pencegahan dampak lingkungan untuk kebijakan wilayah dan sektor. Pastinya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Jadi pendekatan kita pendekatan landscape gitu. Ada satu lagi pencegahan dampak lingkungan untuk kegiatan dan usaha, itu yang sifatnya kegiatan usaha titik. Nah, kita melihatnya dalam sebuah landscape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Plano, kembali di Bincang Plano hari ini. Dan seperti biasa di Bincang Plano ini kita akan mengupas tuntas terkait dengan lingkungan dan juga soal kehutanan. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu tugas dan fungsi di Direktorat Jenderal PKTL atau Direktorat Jenderal Planologi, Kehutanan dan Tata Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dari 5 direktorat itu ada salah satu direktorat yang hari ini kita akan ngobrol langsung dengan Bapak Direkturnya, yaitu Direktorat PDLKWS, ya. Dan apa itu PDLKWS, kemudian juga apa tugas dan fungsinya, saya sudah bersama dengan Pak Sasmita Nugroho. Sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Kita ini ada di Bogor, ya. Yeah. Pagi ini kita ada di Bogor, tadi kita udah jalan-jalan di Kebun Raya, ya. Tadi berapa kilo kita jalan? 5,4 kilo. 5,4 kilo. Jadi hari ini saya dengan Pak Direktur, ya, itu jalan-jalan seputar Kebun Raya, dan tadi kurang lebih 5,4 kilo. 4 kilo kita jalan pagi tadi. Dan alhamdulillah hari ini kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol, dan kita akan bahas tuntas terkait dengan PDLKWS. Pak Sas, apa sih singkatan dari PDLKWS, dan Pak Sas di sana itu bertugas dan berfungsinya direktorat ini apa aja? Jadi PDLKWS singkatannya pencegahan dampak lingkungan, kebijakan wilayah dan sektor. Jadi dia pencegahan dampak lingkungan untuk kebijakan wilayah dan sektor. Pastinya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Jadi pendekatan kita pendekatan landscape gitu. Ada satu lagi pencegahan dampak lingkungan untuk kegiatan dan usaha, itu yang sifatnya kegiatan usaha titik. Nah, kita melihatnya dalam sebuah landscape. Jadi di kita sendiri, karena sebuah landscape, dasar kita melaksanakan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang di situ jadi di pencegahan dampak lingkungan mempunyai fungsi, itu salah satunya perumusan kebijakan mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ecoregion, wilayah ecoregion, kemudian rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian kajian lingkungan hidup strategis, dan instrumen ekonomi lingkungan. Jadi ada lima fungsinya. Fungsi di situ, bahwa kita menjalankan 5 itu. Jadi dukung daya tampung, ecoregion, RPPLH, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS, kajian lingkungan hidup strategis, dan instrumen ekonomi lingkungan. Nah, 5 ini semuanya ada di hulunya dari kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini tujuannya adalah pelestarian fungsi lingkungan. Nah, misalnya untuk secara dokumen, secara kebijakan, kita yang namanya dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional, itu secara dokumen. Yang di dalamnya ada isi daya dukung daya tampung dan ecoregion, dan instrumen ekonomi lingkungan sebagai insentif pendekatannya. Jadi kita memang banyak pendekatan insentif karena sifatnya di hulu dan makro, gitu. Nah, jadi kita bagaimana kita mengarahkan kebijakan wilayah dan sektor agar tujuan pembangunan berkelanjutan masuk ke situ, dan bagaimana lingkungan hidup itu pelestarian fungsi lingkungannya
terjadi. Oke. Terjadi. Terjadi, bukan Jadi, terjaga. Terjadi karena pelestarian fungsi lingkungan, kalau dari narasinya kan berarti pelestariannya, kegiatannya melestarikan, gitu kan. Nah, pelestarian fungsi lingkungan itu terjadi, menjaga daya dukung daya tampung lingkungan. Jadi pelestarian fungsi lingkungan adalah upaya menyeimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Oke, ini kan PDLKWS ini pasti tadi yang sudah disebutkan tugas dan fungsinya. Itu salah satu yang yang selalu berhubungan dengan PDLKWS itu, gitu kan? Apakah tugasnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pencegahan dampak lingkungan, atau mungkin ada beberapa misalkan sektor swasta atau masyarakat atau wilayah atau di beberapa daerah gitu kan, apa sih kepentingan mereka terhadap dengan kalau kita kaitkan dengan PDLKWS itu? Jadi kalau kita memberikan, jadi bagaimana pemerintah daerah itu di yurisdiksinya, di yurisdiksinya sesuai dengan kewenangannya itu, karena itu kan berarti kan landscape ya, luas sifatnya, dia mempunyai kebijakan di situ agar kegiatan usaha yang ada di dalamnya itu mengikuti kebijakan yang ada. Misalnya kita fokus pada 5 sumber daya alam terbarukan yang kalau dia makainya berlebihan bisa rusak. Yaitu air, udara, kemudian laut, kemudian tanah subur, sama kahati. Jadi bagaimana menyeimbangkan pemanfaatan. Jadi diseimbangkan tuh bahwa kita kan pasti kegiatan usaha atau orang per orang itu melakukan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, bagaimana pemanfaatan sumber daya alamnya itu bukan hanya dipakai saat ini gitu, tapi juga untuk berikutnya, untuk generasi berikutnya. Sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan bahwa ini pembangunan terus berjalan. Gitu. Nah, yang berkepentingan terhadap PDLKWS itu siapa? Terutama pemerintahan ya. Jadi dari para sektor, sektor-sektor. Jadi pemerintahan yang agar wilayahnya itu terjaga, sehingga siapapun yang ada di dalam wilayahnya itu bisa mendapatkan udara yang bersih, air yang bersih, gitu. Kita memberikan jadi bagaimana daerah itu, pemerintah daerah ya, membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan sebuah landscape itu. Katakanlah kita contohnya Jawa lah, Pulau Jawa ya. Kalau kita misalkan kaitan dengan daya dukung daya tampung di Pulau Jawa ini, dengan begitu padatnya penduduknya, kemudian otomatis dengan berbagai hal seperti itu, kepadatan itu, daya dukung daya tampungnya juga entah seimbang atau tidak. Nah, kalau dari... Nah, kayak Pulau Jawa ini, jadi kalau dari hitungan kami, itu Pulau Jawa itu sudah terlampaui daya dukung daya tampungnya. Untuk air kita hanya dari ketersediaan air yang ada dan pemanfaatan yang ada itu kita hanya untuk sekitar 150 juta orang. Sekarang kita penduduk itu udah 154 juta orang. Berarti udah terlampaui, udah lebih. Sudah lebih, artinya akhirnya ada air bawah tanah yang diambil. Gitu. Nah, dan hidup jadi lebih mahal. Karena udah nggak yang alami lagi. Dia harus membeli air karena harus ada teknologi agar air itu bisa dimanfaatkan. Nah, itu satu. Dan kemudian kalau kita lihat secara lahan gitu, kita tuh Pulau Jawa itu hanya untuk 109 juta orang. Pulau Jawa? Yes. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Pulau Barat, Jawa. Pulau Jawa lah ya. Hanya gitu 109 juta orang. Artinya apa? Ya bisa dibilang kan sekarang di Pulau Jawa kan akhirnya banyak yang nggak ada rumah ya, gitu. Rumah jadi susah. Kemudian yang terkait hal-hal lahan, adapun rumah mahal.
Nah, ini yang menurut saya jadi kita memberikan masukan bahwa apabila ingin membuat pembangunan di sebuah wilayah gitu, maka harus diperhatikan sistem ekologinya, bagaimana sebuah sistem lingkungan itu bekerja. Lingkungan itu sebuah sistem gitu yang saling terkait satu sama lain. Jadi bagaimana sistem itu bekerja sehingga jangan sampai kegiatan pembangunan di atas tuh hanya sebentar aja, tapi berkelanjutan. Bisa berkelanjutan. Oke. Artinya berbagai pembangunan itu dikanalisasi atau diatur melalui PDLKWS. Iya, kita merencanakan. Jadi kita nomor satu kita buat environmental plan, perencanaan lingkungan. Jadi gimana sebuah landscape direncanakan, tapi yang skalanya besar, skalanya ecoregion. Ecoregion tuh skalanya luas. Luas ya. Yes. Nah, artinya apa gitu kan? Artinya pemerintah daerah terkait dengan perizinan pun gitu kan itu harus melalui PDLKWS. Kalau perizinan kita nggak urusan perizinan, tetapi kita mengarahkan agar misalnya izin pemanfaatan gitu ya, dia memahami bahwa kalau dia mengeluarkan izin ini, maka investasi lingkungan apa yang harusnya mereka siapkan. Oke. Jadi kan dengarnya tahunya investasi, banyak investasi terkait dengan ekonomi. Betul. Ternyata untuk lingkungan ini juga investasi itu harus dilakukan, karena sebelumnya lingkungannya diambilin kan nih Pak, jadi sumber daya alam ya, sumber daya alam diambilin jadi uang. Nah itu harus dikembalikan lagi Pak, dalam bentuk investasi ke si lingkungan yang karena sudah diambil nih. Betul. Jadi kalau di alam itu kita lihat, ini saya dapat dari teman saya nih ilmu ini, bahwa kalau di alam tuh Pak, pohon kalau udah penuh dia pasti turun kan. Untuk menyuburkan lagi, maka ada composting. Secara alami itu dia mengkompos gitu. Membuat atau kompos sendiri lah gitu ya. Iya, dia sendiri alami aja. Alami aja gitu kan. Maka dia jadi subur lagi tanahnya. Oke. Kalau nggak ada si daun yang turun, contoh kasus misalnya sebuah daerah akhirnya dibuat tambang, pohonnya nggak ada ya Pak, susah subur lagi, nggak ada composting, maka harus investasi di situ. Pemulihan. Untuk pemulihan. Betul, untuk restore. Makanya pemerintah kan kemudian menggalangkan ada izin restorasi ekosistem kan, Pak. Nah itu sebenarnya itu di situ. Gitu. Jadi kita melakukan restorasi, pemulihan di situ dilakukan. Makanya ada instrumen ekonomi lingkungan. Nah, instrumen ekonomi lingkungan lah ini yang membuat Anda memulihkan bukan nggak dapat apa-apa loh, dengan memulihkan misalnya dengan karbon, kan? Dengan perdagangan karbon itulah salah satu instrumen ekonomi yang bisa dimanfaatkan. Pemulihan, tapi bentuknya investasi, bukan cost. Nah, ini yang harus kita bangun. Artinya tugas dan fungsi PDLKWS di Direktorat Planologi atau di Kementerian Lingkungan Hidup ini berbicara terkait dengan mengatur. Terkait dengan merencanakan lingkungan. Yes. Jadi kiblatnya misalkan pemerintah daerah atau pemerintah pusat gitu kan, bahwa apapun yang dilakukan harus mengacu kepada yang diterapkan atau kajian yang direncanakan oleh PDLKWS. Yes. Karena bentuknya PP, peraturan pemerintah. Ya, jadi Sobat Plano sedikit sudah dikupas nih terkait dengan tugas dan fungsi dari Direktorat PDLKWS di Dirjen PKTL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pak Sas, yang lebih sederhananya gitu kan, PDLKWS ini mengatur hal yang seperti apa? Contohnya kayak gimana lah? Contohnya misalkan. Contoh yang sekarang udah banyak orang lakukan tuh KLHS Pak. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, contohnya. Jadi pada saat mereka membuat tata ruang, atau membuat rencana pembangunan, RPJMD itu atau RPJMD, RPJPD, itu menggunakan KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dan itu dari PDLKWS, dari kajiannya? Divalidasi oleh PDLKWS. Kita memberikan pedoman, memberikan standar-standar. Kemudian untuk sementara ini kita validasi.
Artinya kita mengajak semua pihak pengambil kebijakan untuk memasukkan memasukkan prinsip-prinsip tujuan pembangunan, tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan itu. Pemerintah daerah dari mulai tingkat kota, kabupaten sampai provinsi. Dari provinsi, kota, kabupaten. Oke. Artinya di Direktorat PKTL atau melalui Direktorat PDLKWS inilah itu divalidasi. Ya. Terkait dengan RPJM itu. Betul. Itu terkait RPJM dan tata ruang. Itu yang KLHS yang udah berjalan. Yang sudah berjalan juga mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itulah kebijakannya, karena di daerah bentuknya perda. Jawa Barat tuh sudah ada perdanya. Sudah ada. Artinya dia harus menjalankan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, hanya sayangnya RPPLH nasional kan sedang dibuat nih, Pak. Kita sedang struggle nih untuk RPPLH nasional yang sekarang sudah sampai harmonisasi di Kumham. Nah, mudah-mudahan kita bisa tahun ini juga kita tetapkan, mudah-mudahan. Kita berusaha, berupaya agar itu bisa ditetapkan sehingga selain KLHS yang sifatnya kajian, ada juga yang sifatnya kebijakan, yaitulah RPPLH nasional maupun RPPLH provinsi maupun RPPLH kabupaten kota. Ya, jadi Sobat Plano, ini tanpa kita sadari sebenarnya apa yang dilakukan oleh kita di rumah, kemudian terkait dengan menciptakan lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, lingkungan yang harmonis, bahkan yang hidup hemat gitu kan. Itu sebenarnya secara tidak langsung diatur di dalam KLHS tersebut ya. Jadi strategi langkah-langkah detailnya gitu ya. Artinya nanti itu akan adanya di RPJM, adanya di tata ruang gitu ya. Itu misalnya hidup hemat, misalnya kita kalau hidup hemat lah, kita kalau menggunakan sumber daya alam ya kita jaga. Terus misalnya ya itu reduce, reuse, recycle itu 3R misalnya, atau sekarang ada 4R, ada 7R itu. Nah itu benar-benar bisa kita jalankan. Itu strategi tapaknya yang akan ditaruh di kebijakan-kebijakan yang seperti rencana pembangunan maupun rencana lingkungan, maupun ada lagi Jakstranas mengenai sampah gitu ya. Itu juga taruh di situ gitu. Jadi payung besarnya ada di RPPLH nasional. Nah kita juga pengen tahu nih Pak Sasni, keterikatan PDLKWS dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia gitu kan, apakah pertemuan atau kegiatan-kegiatan BIMTEK atau kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah itu cukup erat, atau mereka yang datang, atau Direktorat PDLKWS sendiri yang melakukan? Kalau BIMTEK kita udah 2 tahun, di tahun ini juga kita BIMTEK ke seluruh daerah, misalnya untuk KLHS, RDTR, rencana detail tata ruang, KLHS untuk RPJPD itu ada BIMTEK sendiri yang sekarang sedang dilakukan nih BIMTEK-nya nih Pak. Setahun ini mudah-mudahan 38 provinsi bisa masuk. Nah untuk kabupaten kota ini sementara masih yang di kota-kota besar. Jadi misalnya gini, ibu kota provinsi, nah kotanya di itu Pak, di BIMTEK juga di situ. Ya. Apa saja yang di BIMTEK di situ? Jadi mengenai bagaimana menyelenggarakan kajian lingkungan hidup strategis, artinya bagaimana menyusun KLHS, terus bagaimana, karena ini untuk provinsi, juga bagaimana memvalidasi, karena kalau untuk kabupaten kota yang memvalidasi adalah provinsi. Nah, jenjangnya di situ ya, di kota dan kabupaten provinsi, sementara provinsi divalidasi oleh kementerian. Jadi ada 2 besar, satu adalah menyusunnya dan satu memvalidasinya. Nah, menyusunnya itu ada di dalam Permen 69 yang sekarang sedang proses direvisi. Permen 69 tahun 2017 itu sedang direvisi. Itu adalah tata cara penyelenggaraan PP 46 tahun 2017. Gitu kira-kira. Ini bicara daya dukung daya tampung nih, kita se-Indonesia.
tadi kita sedikit mengulas terkait dengan daya dukung daya tampung di Pulau Jawa yang sudah semakin padat gitu Sudah kan. terlampaui. Sudah terlampaui. Gitu Antara kan. yang dipakai sama yang tersedia udah banyak yang dipakai. Jadi antara kebutuhan dan inilah kebutuhan dan supply dan demand supply dan demand ini nggak seimbang. Nggak seimbang gitu kan. Iya. Akhirnya wilayah Jawa ini kadang kekeringan, kadang Iya. apa gitu kan. Itu mungkin Iya. karena persoalan Iya. itu ya, Pak. Iya. Iya. Nah, karena hari ini gitu kan di beberapa tempat di beberapa wilayah juga terjadi kekurangan air. Iya. Ya kan, kekeringan. Apakah dampak dari itu? Iya, itu jadi gini, soal kekeringan itu kan banyak Variabelnya ya. variabelnya banyak banget. Tapi kalau kita misalnya wilayah-wilayah yang berhutan itu mungkin tetap dijaga berhutannya, mungkin akan bisa lebih baik, Pak, untuk mengatasi bencana-bencana itu. Jadi tidak terjadi bencana gitu. Tapi kan kenapa hutan diganti? Karena kan ekonomi. Nah, itulah harusnya pemerintah daerah atau pemberi izin nanti bisa berhitung tuh, Pak. Kita dapat ekonomi berapa, kemudian dapat kerusakan berapa gitu. Makanya di dalam instrumen ekonomi lingkungan juga ada valuasinya. Jadi berapa yang hilang karena dimanfaatkan gitu. Nah, itu secara lingkungan ya, Pak. Salah satu misalkan air di bawah air nih, misalkan Air bawah tanah. Air bawah tanah. Apakah itu tidak merusak alam? Jadi air bawah tanah secara pengetahuan kan ada dua nih, Pak. Ada air tanah tertekan dan air tanah tidak tertekan. Air tanah tidak tertekan itu sebenarnya sama kayak seperti air permukaan. Dia air yang ada di tanah lah gitu ya. Kalau air tanah tertekan yang izinnya dari SDM, dia seperti menambang, Pak. Dia adalah air yang terjebak di satu tempat, maka itu diambil. Itu yang biasa buat aqua, buat apa gitu, mata-mata air itu biasa dari air tanah yang keluar. Bisa juga mata air juga dari sungai bawah tanah yang keluar gitu ya. Bisa juga dari air yang terjebak itu kemudian diambil. Nah, kalau air, jadi karena ada dua macam itu, maka kalau air tanahnya, jadi kita pakai sumur-sumur bor itu, Pak. Nah, itu kalau kita biasa di rumah bisa berasa tuh. Dulu kita cuma 8 meter, lama-lama 10 meter, 12 meter gitu ya. Karena orang semakin banyak. Semakin terserap ya air. Kenapa orangnya semakin banyak? Jadi masalah karena yang tadinya air terserap ada rumah, Pak. Oke. Jadi airnya nggak terserap kan ke bawah. Makanya butuh biopori itu ya. Nah, biopori juga sebenarnya ya membantu cuma sedikit lah ya. Tapi kan mesti masif gitu. Kalaupun mau memang masif, karena harusnya kalau zaman dulu, Pak, rumah itu kan agak panggung ya. Iya. Panggung sehingga tanahnya itu masih ada. Jadi serapan airnya. Serapan air masih ada. Kalau sekarang kan nggak, semuanya nempel pakai semenan semuanya, sehingga yang tadinya tempat air menyerap jadi nggak ada. Nah, kalau mau makanya dibuat betul biopori atau lubang sumur resapan itu agar air ke bawah. Tapi itu kan hanya ke bawah. Kalau kayak gini nih, Pak, gue kasih batu-batu gitu ya, masih bisa. Iya, air kan terserap ke bawah. Terserap ke bawah ya. Iya, makanya kalau bisa jangan diplur tanahnya, tapi dipakai konblok ya, Pak ya. Oke. Karena dia masih menyerap. Iya. Nah, itu dengan air menyerap ke bawah, artinya membuat air tanah tidak tertekan itu tetap tersedia. Oke. Ya, jadi Sobat Plano, ini baru kita sedikit agak terbuka, walaupun ini sebenarnya sudah lama ya, bahwa serapan air itu penting. Jadi ketika kita bikin rumah tidak perlu diplur atau ditembok semuanya, tapi butuh ruang-ruang agar air itu menyerap ya, menyerap. Jadi resapan air itu tetap terjaga, air bawah tanah juga tetap terjaga, yang akhirnya bencana kekeringan, bencana kekurangan air itu bisa juga diantisipasi. Pak Sas, dari berbagai wilayah, daya dukung daya tampung yang paling bagus itu di wilayah mana? Kalau Jawa ini udah terlampaui gitu kan? Iya, sebenarnya secara umum dari hasil kajian kita, Indonesia masih, kalau kita ngeliat Indonesia ini masih daya dukung daya tampungnya belum terlampaui. Oke. Karena kita kan punya daratan, pulau-pulau kecil-kecil banyak sekali. Total, kalau saya nggak salah, berdasarkan hitungan BIG kita ada 189 juta hektar lah kurang lebih kita daratan seluruh Indonesia.
Nah, ditambah lautnya juga. Artinya dengan jumlah orang yang ada sekarang sekitar 270-an juta orang, dari hitungan kami tuh kira-kira kita tuh mampu menampung 550-an juta orang seluruh Indonesia. Tapi masalah utama kita adalah isu besar kita di rencana pelindungan pengelolaan lingkungan hidup itu adalah konsentrasi penduduk. Pulau Jawa itu terkonsentrasi di Pulau Jawa karena ekonomi ada di situ semua, sehingga lingkungan Pulau Jawa jadi tertekan dibandingkan Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Papua dan lain-lain ya. Papua dan lain-lain. Pulau Indonesia sepertinya kan luas, ada 189 juta orang, 189 juta hektar. Tetapi daratan itu ternyata kalau kita lihat secara ekosistem, banyak sekali ekosistem yang sangat rentan. Maksudnya, yang tadinya hutan gitu Pak, apabila dipotong, untuk kembali menjadi hutan lagi butuh waktu lebih dari 100 tahun. Benar. Gitu. Iya. Ada daerah tertentu misalnya di Kalimantan. Itu kalau dipotong, karena dia di Prokarpa misalnya, dia lama, butuh 100 tahun lebih. Betul, pemulihan lagi. Untuk kembali menjadi alami gitu. Jadi ekosistem, sehingga sebenarnya kalau kita ingin manfaatkan, jangan lupa membangun ekosistem buatannya. Misalnya ada jasa lingkungan hidup jadi pendekatan ekosistem services atau dalam bahasa Indonesia jasa lingkungan hidup. Jasling ya? Ya, pendekatan jasa lingkungan hidup di sini kan ada penyediaan, ada pengaturan, ada pendukung, dan ada budaya. Nah, harusnya kalau kita manfaatkan daerah yang tadinya jasa pengaturan airnya tinggi gitu, kemudian kita di situ kita jadiin kebun gitu atau tadinya hutan kan Pak, terus jadi kebun misalnya gitu, maka harus ada investasi untuk membangun jasa lingkungan hidup pengaturan air buatan gitu. Dibuat apa namanya? Misalnya danau, misalnya danau, itu bagian kolam atau apalah gitu kan, kolam resapan lah yang besar gitu kan ya. Iya, kolam retensi misalnya. Dan sebisa mungkin pada saat memanfaatkan, tetap tanah itu dibiarkan bisa masuk, jadi air itu bisa tetap masuk ke tanah gitu. Oke. Salah satu hal yang terkecil nih, katakanlah pengusaha atau bikin perumahan lah gitu kan. Nah, bikin perumahan misalkan di tempat-tempat yang di perkotaan atau apa. Artinya perumahan itu juga wajib untuk menyediakan gitu kan tempat atau resapan tersebut. Iya. Ya, jadi sering coba. Mungkin di Bogor juga banyak, saya di daerah rumah saya itu di daerah Jakarta Timur sana. Dulu enak Pak, karena banyak resapan gitu ya, karena ternyata daerah-daerah resapan itu sekarang jadi perumahan. Klaster-klaster kecil-kecil. Nah, sekarang jadi banjir Pak. Terus orang marah-marah, wah dulu nggak banjir, sekarang banjir gitu kan. Nah, karena apa? Semua orang senangnya itu semuanya diplur. Diplur tahu ya, di semen gitu, sehingga air yang harus menyerap jadi airnya mengalir, tapi gorong-gorongnya nggak disiapkan besar, drainasenya ya? Karena drainase itu salah satu jasa lingkungan hidup buatan untuk pengaturan air. Harusnya drainasenya dibesarin volumenya, karena airnya sekarang yang tadinya masuk ke dalam tanah, airnya mengalir, melimpas istilahnya. Siap. Nah, itu yang harusnya diukur. Nah, sehingga perumahan-perumahan ini ya itu harusnya diatur di dalam tata ruang, boleh atau tidak, sehingga izin-izin itu jadi harusnya pemerintah daerah pada saat memberikan izin itu mengerti konsekuensi apa yang harus apabila dia memberikan izin, maka apa yang harus disiapkan. Artinya di situ PDLKW sebenarnya sudah memberikan rambu-rambu itu ya, terkait dengan daya dukung daya tampung kepada seluruh daerah untuk diikuti kayak gitu ya. Iya, jadi pada saat KLHS tata ruang misalnya, yang tadinya misalnya tadinya kebun atau pertanian lahan kering, kemudian dia rubah pemukiman gitu ya. Nah itu di situ harusnya sudah tertulis apa saja yang mesti disiapkan, apa saja yang perlu diperhatikan. Siap. Gitu. Oke, Sobat Plano, itulah sedikit kita kupas ya terkait dengan tugas dan fungsi salah satu direktorat di Dirjen Planologi
Tata Lingkungan dan Kehutanan ya di Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu Direktorat PDLKWS. Pak Sas, Ya. mungkin ada pesan nih untuk teman-teman pengusaha, pemerintah daerah agar daya dukung, daya tampung di Indonesia ini, di suatu wilayah ini bisa seimbang. Apa yang harus dilakukan? Satu, ini pemerintah daerahnya yang harus kuat dari kacamata kami ya. PDLKWS kuat itu artinya dia harus memperhatikan yurisdiksi wilayah, wilayahnya. Pertama, kedua, mereka harus bekerja sama antara pemerintah provinsi satu dengan pemerintah provinsi lain, atau antara pemerintah kabupaten satu dengan pemerintah kabupaten yang lain. Karena sebuah sistem alam itu, sebuah ecoregion, sebuah ekosistem ya, geografi ekosistem tuh kan nggak ada batasan administrasinya. Sehingga kalau tidak ada kerjasama yang baik, maka daya dukung daya tampungnya akan terlampaui. Jadi misalnya gampangnya Depok dengan Jakarta gitu. Bahwa Depok ini penyangganya Jakarta. Kok Depok juga berkembang, perumahan semua, resapan yang tidak ada, maka Jakarta pasti akan selalu banjir. Sama dengan Kota Bogor. Kota Bogor yang berkembang terus, tapi kemudian itulah ada instrumen ekonomi lingkungan. Gimana kompensasinya nih apabila tidak dibangun, kan begitu. Nah itu yang harus kita atur di situ, antara hulu hilir misalnya, atau antara sesama ecoregionnya, misalnya wilayah utara Jawa antara Jabar dengan Jateng, itu harusnya saling ngobrol, karena di situ ada wilayah basah ya, lahan basah atau fluvial, kita sebut lahan basah utara Jawa itu yang membentang dari Banten bahkan sampai Jawa Timur. Nah itu harus saling berdiskusi, karena kalau yang satu berubah maka akan berdampak kepada yang lain. Nah ini yang harus kita sama-sama saling berkolaborasi gitu, untuk semua orang memikirkan bahwa jangan mikirin dirinya sendiri gitu. Kita juga harus ngeliat kayak gitu tadi. Kita pengennya kita semuanya kita pelur. Jangan, kalau kita pelur semua tetangga kita yang kesian. Karena akhirnya akan ke tetangga kita juga gitu. Sehingga memang di sini bahwa nilai-nilai kita yang katanya gotong royong itu Pak harus dipertahanin tuh, biar daya dukung daya tampung kita bisa dijaga. Kalau di sini jasa lingkungan ya, jasa lingkungan hidupnya itu yang dijaga. Jadi jangan sampai hilang jasa pengaturan airnya, tiba-tiba hilang. Jangan, karena kalau hilang jadinya banjir, longsor. Itu yang masalah. Diatur ya. Karena nggak dikelola, nggak dikelola dengan baik gitu. Nah itu harus dikelola semua. Siap, Sobat Plano. Jadi kita sudah banyak dapat informasi ya, bahwa pemerintah daerah di semua wilayah harus berkoordinasi terkait dengan jasa lingkungannya, karena sepadat apapun penduduk kalau tidak ditata, kemudian tidak dijaga, kemudian juga persoalan-persoalan rencana pembangunan ke depan juga itu harus sesuai dengan RPJMD di semua wilayah ya. Agar apa gitu kan? Dan tata ruangnya. Dan tata ruangnya. Agar apa gitu kan? Kebutuhan akan daya dukung daya tampung di sebuah wilayah itu akan terjaga dan akan tertata dengan rapi. Sekali lagi Pak Sas, terima kasih. Siap. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi. Amin. Tapi karena kita belum kupas banyak juga nih ya, soal daya dukung daya tampung ini ya. Panjang kita Pak. Panjang kita ya. Jadi nanti kita akan kupas lagi apa PDLKWS di Bincang Plano ke depan, dan untuk saat ini ya kita akhiri dulu, dan mudah-mudahan sedikit penjelasan dari Pak Sasmita, Direktur dari Direktorat PDLKWS, bisa bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.